dia memang butuh bantuan jemput bola ya? Iya, lebih mudah kita akses pakai motor. Allah tuh mungkin ngabulin permintaan saya ya. Saya seneng kalau begini datengin. Tujuan pasukan putih itu untuk meningkatkan kemandirian yang tadinya berat menjadi sedang. Jakarta punya banyak pasukan. Hijau untuk taman, oranye untuk kebersihan, biru untuk air dan lingkungan. Kini, satu warna baru hadir dalam barisan pengabdi kota, Pasukan Putih. Diluncurkan pada Mei lalu, Pasukan Putih adalah tim layanan kesehatan keliling dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka menyasar warga lansia dan orang dengan ketergantungan total yang tak mampu lagi mengakses layanan medis secara mandiri. Tak menunggu pasien datang. Merekalah yang datang menyapa, menyusuri gang, membawa alat medis dan menawarkan harapan. Dan perjalanan panjang saya menjadi seorang pasukan putih dimulai dari Puskesmas Pademangan. Salah satu puskesmas yang melayani cukup banyak pasien. Selengkapnya di segmen saya menjadi kali ini. Hingga kini 88 dari 267 kelurahan di Jakarta tercatat memiliki pasukan putih. Pemerintah menargetkan program ini berkembang secara bertahap agar setiap warga DKI Jakarta mendapat pelayanan yang sama. Salah satunya adalah Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara. Oke, Mbak Ines, yang ini alatnya ya? Oh iya, ini. Oke, kalau di alat-alat ini tuh yang paling penting tuh yang mana, Mbak Ines? Ini sih semua alat kita bawa ya Mas untuk pemeriksaan seperti ini yang barusan untuk pemeriksaan hemoglobin. Kemudian kita ada bawa pemeriksaan tekanan darah, saturasi, kemudian suhu, dan pemeriksaan darah seperti kimia darah, pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah, gitu. Ya, dengan jumlah kunjungan harian yang mencapai ratusan pasien, Puskesmas Pademangan menghadapi tantangan tersendiri. Kita ke mana dulu nih, Mbak? Nanti kita ke wilayah Pademangan Timur. Pademangan Timur. Sakit apa pasiennya itu? Dia kalau pagi emang dia lepas bagian pinggang sampai ke bawah. Bagian pinggang sampai ke bawah? Iya. Oh, berarti dia memang butuh bantuan jemput bola ya? Lewat Pasukan Putih, pelayanan medis pun berjalan dari pintu ke pintu. Menjemput kebutuhan bukan menunggu Kita keluhan. mau ke daerah mana? Ke wilayah Pademangan Timur. Ke wilayah Pademangan Timur ya, Mbak Ines ya. Punten, saya naik ya. Sip, dan perjalanan panjang ini kita akan mulai dengan motor menjadi seorang pasukan Putih. Pasukan Putih. Let's go! Meskipun tersedia kendaraan roda 4, para petugas Pasukan Putih dari Puskesmas Pademangan seringkali memilih menggunakan kendaraan roda 2. Kenapa harus naik motor sih untuk ke rumah pasien? Ya karena lebih fleksibel dan efisien ya Mas ya. Karena kan Pademangan ini penduduknya padat ya. Daripada susah nanti kita cari parkir, jadi lebih mudah kita akses pakai motor. Karena ada beberapa ruas jalan yang juga susah untuk dilalui dengan kendaraan roda. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Kondisi jalan di Pademangan yang padat dan gang-gang sempit membuat motor menjadi pilihan paling efektif untuk bisa menjangkau rumah warga dengan cepat. Selamat pagi Bu. Iya. Halo Ibu. Di sebuah rumah sederhana, tim memulai pagi dengan menyapa Ibu Enjuk Kim, seorang lansia yang sudah setahun terbaring lemah. Sebelumnya ia terjatuh di rumah dan sejak itu kondisinya tak pernah benar-benar pulih. Oh, udah dari bulan 7 kemarin ya. Udah hampir setahun. Tapi masih bisa berjalan. Yang nggak bisa berjalannya bulan 10. Ya tadinya kan saya jatuh. Saya jatuh ngepel di situ. Sininya di sini terbentur sampai ke pundak. Udah dironsen tuh. Dalam kunjungan ini, serangkaian pengecekan rutin dilakukan. Mulai dari mengukur tekanan darah, suhu, hingga kadar oksigen lewat oximeter. Paraplegia Mas, untuk diagnosa. Jadi dia lemas di bagian pinggang sampai ke bawah, gitu keluhannya.
Bahkan pemeriksaan darah seperti hemoglobin, asam urat, kolesterol, dan gula darah juga tak luput dari perhatian. Semua data ini langsung tercatat oleh mesin canggih yang terintegrasi dengan sistem kesehatan Inkes DKI Jakarta. Hanya saja masalah sinyal seringkali menjadi tantangan, terutama di area-area tertentu yang sulit dijangkau. Biasa nih kalau di permukiman yang agak cukup rapat, selain harus saling bergantian, ini permasalahan sinyal. Jadi agak sulit untuk mendapatkan sinyal. Alat portable ini memegang peran penting karena setiap data pasien langsung tercatat dan tersimpan dalam sistem kesehatan yang terpusat. Ini memang alat yang khusus diberikan untuk pasukan putih. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan pasien, seperti pemeriksaan darah, tadi mengukur tanda-tanda vital, itu langsung masuk datanya ke dalam monitor tersebut. Gitu. Oh, berarti mirip kalau kita ke puskesmas langsung, kan data kita terinput langsung terintegrasi semua tuh. Meski sudah terdaftar untuk fisioterapi, kunjungan pasukan putih ini tetap menjadi prioritas. Sebab di usia senjanya nenek hidup sebatang kara. Hanya tetangga yang kadang datang memberi bantuan, sekedar menyiapkan makanan atau sekedar menemani bicara. Tergugah hati saya itu karena kan nenek nggak ada saudara jauh, berkunjung cuma sekali-kali, terus anak nggak punya, suami nggak ada. Sama ibu? Iya, dirawat. Termasuk kalau mau buang air kecil, ke kamar mandi. Kunjungan pertama usai, kami bergegas menuju lokasi berikutnya. Perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda 2 menembus kemacetan dari Pademangan menuju Jalan Ancol Barat. Jaraknya memang hanya sekitar 3 km, namun jika ditempuh dengan mobil, sebagian besar waktu justru akan habis di jalan. Sebagaimana warga perkotaan pada umumnya, motor ya cukup efisien. Macet banget di Pademangan ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, kami tiba di rumah Ibu Marsia, seorang wanita paruh baya yang mengalami kelumpuhan pada tubuh bagian bawah. Sejak kondisinya memburuk, ia hanya bisa beraktivitas di atas tempat tidur dengan bantuan keluarga yang setia mendampingi. Sempet nggak gitu. Oh ya, stroke. Tapi alhamdulillah sekarang ngomongnya bisa jelas lagi. Saya yakin saya masih punya Allah. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Allah tuh mungkin ngabulin permintaan saya ya. Ya alhamdulillah dok, sampai sekarang kan stroke kan kalau yang nggak ini kan ngomongnya menyon. Secara spesifik, layanan ini menyasar warga DKI Jakarta berusia di atas 18 tahun dengan kondisi ketergantungan berat atau total, yakni individu yang sama sekali tidak mampu menjalankan aktivitas dasar secara mandiri. Di sini saya perawat Rindi mau memeriksa kesehatannya ibu ya, ada tensi darah, cek gula, suhu, sama saturasi ya. Ibunya sekarang tidurin aja boleh. Tapi kan nggak ada KTP-nya, tapi datanya masih bisa dimasukin. Masih bisa. Kita pakai manual. Semua tetap terintegrasi ke. Tetap nanti terintegrasi lagi. Di kawasan permukiman padat, ruang gerak terbatas, udara pengap, dan cahaya matahari yang nyaris tak pernah sampai ke lantai dasar membuat kondisi pasien kian memprihatinkan. Enggak dong, justru memang kena apa-apa, Bu. angin, kena Biar enak matahari, ibunya. biar enak Bu. Sudah beberapa hari ia tak keluar rumah. Namun begitu tubuhnya tersentuh sinar matahari dan menghirup udara di luar ruangan, raut wajahnya berubah menjadi lebih tenang. Dalam sehari rata-rata 3 pasien dilayani tim pasukan putih dari puskesmas, bergantian dari rumah ke rumah. Tang motor saya ketibas mobil kontainer belakangnya. Jadi saya jatuhnya ke sini. Kalau jatuh ke sini mah tamat riwayatnya. Lama tuh nggak kemana-mana, bengkak kan kaki, nggak kemana-mana. Sedangkan kita kan makan tidur, minum manis. Jadi kita nggak tahu. Akhirnya jadilah diabetes. Ya, tak hanya kondisi kaki yang mengecil, pasien ini juga menghadapi komplikasi dari diabetes.
Saya seneng kalau begini didatengin, apalagi yang datang ramah-ramah. Jadi cepat sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Bapak juga mudahan pada sehat-sehat semua. Melayani puluhan pasien yang menjadi target Puskesmas Pademangan setiap harinya, tim pasukan putih tentu dihadapkan pada berbagai rintangan. Ya mungkin dari jalanannya yang berliku-liku, nyari alamat bisa jadi kan. Terus mungkin ada beberapa dari internal kayak keluarga gitu yang emang agak kurang kooperatif. Kisah pasien ketiga menunjukkan bahwa pendampingan rutin bisa membawa perubahan nyata. Ia memang belum sepenuhnya pulih, tapi kini bisa berjalan dengan alat bantu, sebuah kemajuan besar dari kondisi sebelumnya. Misalnya pasiennya tingkat kemandiriannya adalah berat. Jadi tujuan pasukan putih itu untuk meningkatkan kemandirian yang tadinya berat menjadi sedang. Kunjungan pasien memang sudah dilakukan sebelumnya melalui puskesmas atau keperawatan kesehatan masyarakat. Namun pasukan putih membawa penambahan berarti terutama pada penguatan personel dan peralatan. Jika pasien sudah masuk kategori sedang, kunjungan akan difokuskan pada pasien lain yang kondisinya masih lebih berat dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Sehari rata-rata kami melayani 400 sampai 500 pasien. Jadi lumayan padat karena memang Pademangan itu mempunyai kepadatan penduduk yang lumayan, sekitar 170.000 untuk satu kecamatan. Yang mempunyai keterbatasan fisik itu yang pertama adalah AKS-nya 0 sampai 8. Menjadi pasukan putih bukan sekedar membawa peralatan medis, tapi juga membawa harapan dari pintu ke pintu untuk mereka yang tak lagi kuat melangkah ke fasilitas kesehatan. Di tengah padatnya ibu kota dan gang-gang sempit yang tak mudah ditempuh, pasukan putih hadir sebagai simbol pelayanan yang tak berjarak, yang menjemput bukan menunggu, yang menyapa bukan menunda. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta.